Kali ini, Yang Qing benar-benar terkejut. Saat dia bertemu dengan tatapan tulus Xiao Chen, dia berbicara setelah terdiam beberapa saat. Terima kasih. Namun, jelas tidak ada konflik kepentingan di antara kita. Aku hanya ingin mengambil sesuatu dari gunung belakang platform pencarian Buddha, dan aku akan pergi setelah itu. Tidak apa-apa, aku percaya padamu. Keduanya bertukar pandang dan terus menuju puncak. Kelompok biksu dari Gunung Potala berkumpul kembali setelah Xiao Chen dan Yang Qing berada jauh. Kakak senior Yan, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menonton saat dia mengosongkan semua tanaman langka di Gunung Pencarian Buddha ini? Jika ini terus berlanjut, itu mungkin benar-benar terjadi. Bahkan kakak senior Yan kalah darinya. Siapa lagi yang bisa menghentikannya? Meskipun kekuatan Yan Feng tidak berada di puncak di antara tiga pewaris sejati tanah yang diberkati, dia juga tidak bisa diremehkan. Meskipun dia tidak termasuk dalam 10 besar, dia masih berada dalam 30 besar. Mampu mengalahkan Yan Feng sudah cukup bagi Xiao Chen untuk berkuasa di tempat ini. Bagaimanapun, pewaris sejati yang benar-benar kuat akan pergi ke paviliun 10.000 senjata, taman 10.000 bunga, atau perpustakaan 10.000 buku, tiga area paling populer. Mereka jarang datang ke Gunung Pencari Buddha. Orang-orang seperti Sangguan Lei, Zhen Yuan, dan Wang Yueming pasti tidak akan datang ke sini, tetapi mencari tanah yang lebih berlimpah dengan pertemuan yang tidak disengaja. Tidak perlu terburu-buru, kakak seniorku Zhen Xuan akan tiba nanti. Kami sudah membuat pengaturan sejak lama. Ketika saatnya tiba, dengan kakak seniorku bergerak, kami pasti akan mengalahkan pendekar pedang berpakaian putih ini. Yan Feng mengakui dengan sepenuh hati bahwa dia tidak sebanding dengan Xiao Chen. Namun, mustahil baginya untuk menyerah pada Gunung Pencari Buddha. Ini terutama berlaku untuk tanaman langka seperti bunga melati putih dari 5 pohon dan 6 bunga agama Buddha. Hati seperti Buddha sangat penting untuk kultivasi seorang penganut Buddha. Itu membantu pemahaman berbagai kitab suci Buddha kuno dan meningkatkan kebijaksanaan mereka. Faktanya, banyak teknik bela diri Buddha yang secara khusus membutuhkan hati seperti Buddha. Jika hati seperti Buddha seseorang tidak kuat, kekuatan teknik bela diri Buddha juga akan melemah. Semua tanaman langka di Gunung Pencari Buddha ini memiliki efek memperkuat hati seperti Buddha. Ini terutama terjadi setelah seseorang mengonsumsinya dalam jumlah tertentu, yang akan menghasilkan perubahan kualitatif. Bagi orang-orang sekte Buddha, monopoli Xiao Chen atas begitu banyak tanaman langka ini sudah di luar daya tahan. Namun, Yan Feng ini juga melupakan peringatan terakhir Xiao Chen. Jika ada waktu berikutnya, Xiao Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, seorang biksu berpakaian putih mengerutkan kening sambil berdiri di atas bukit yang agak jauh dari Gunung Buddha Seeking. Dia menunjukkan ekspresi bingung. Aneh, tidak kusangka tanda teratai hitam yang ditinggalkan guru benar-benar melemah begitu banyak. Biksu berpakaian putih ini tidak lain adalah putra suci gereja teratai hitam, Ming Xuan. Saat ini, dia memiliki identitas lain, murid baru kuil cahaya mendalam Yanxi. Karena Xiao Chen mengonsumsi teratai salju, tanda teratai hitam di tubuhnya sudah sangat samar. Putra suci Ming Xuan mengira bahwa dia dapat dengan mudah menemukan Xiao Chen melalui tanda teratai hitam setelah dia memasuki medan perang iblis jahat. Dia sekarang merasa tugas ini agak sulit. Tanda teratai hitam itu sangat lemah, berkedip-kedip muncul dan menghilang. Ini membuat Ming Xuan sangat sulit untuk menentukan lokasi Xiao Chen. Untungnya, itu tidak hilang sepenuhnya. Aku masih bisa merasakan arahnya. Putra suci Ming Xuan melirik ke arah Gunung Buddha Seeking. Sebuah cahaya melintas di matanya, dan sosoknya menghilang di saat berikutnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di jalan setapak gunung yang menanjak ke Gunung Mencari Buddha, Xiao Chen dan Yang Qing terus berjalan. Kadang-kadang, ia merasakan sesuatu dari mutiara Arira Buddha dan akan melakukan perjalanan ke hutan. Ketika ia keluar, pasti akan ada tanaman Buddha langka di tangannya. Teratai emas api tanah. Kali ini, ketika Xiao Chen merasakan sesuatu dari mutiara Arira Buddha, ia segera mengikuti apa yang ia rasakan dan menemukan teratai emas yang tampaknya terbakar. Xiao Chen mengungkapkan kegembiraan di wajahnya.
Teratai emas api tanah adalah salah satu dari 6 bunga dari 5 pohon dan 6 bunga agama Buddha dan merupakan tingkat yang lebih tinggi daripada bunga melati putih. Yang lebih penting, teratai emas api tanah sangat langka. Ia tidak tumbuh dalam jumlah besar seperti bunga melati putih. Teratai emas api tanah memiliki persyaratan yang sangat tinggi untuk lingkungannya, hanya dapat tumbuh subur di daerah-daerah khusus. Namun, sepertinya teratai emas api tanah ini belum cukup matang. Kelopak bunga teratai emas api tanah masih belum terbuka, seperti gadis pemalu yang menutupi wajahnya dengan 10 jarinya. Xiao Chen tidak peduli. Jika belum dewasa, ya sudahlah. Lebih baik daripada membiarkan orang lain mengambilnya. Dia mengeluarkan kotak brokat dan dengan hati-hati menggerakkan tubuhnya. Tepat setelah dia menyimpan teratai emas api tanah, dia merasakan aura berbahaya. Wajahnya muram saat dia cepat-cepat mundur beberapa langkah. Kemudian, dia melompat ke udara dan mendarat di atas cabang pohon. Xiao Chen menoleh dan melihat dinding hitam muncul. Ketika dia mengalihkan pandangannya ke atas, dia menemukan bahwa itu adalah kera iblis besi hitam yang tingginya lebih dari 30 meter. Ia telah mendarat diam-diam di depannya pada suatu saat. Sial, bagaimana kera iblis besi hitam ini bisa begitu lincah? Tidak disangka ia bahkan dapat menyembunyikan auranya dengan sangat baik. Xiao Chen menduga bahwa ia bertemu dengan kera iblis besi hitam yang bermutasi. Ia mendorong dengan kakinya, melompat dan menghilang dari dahan pohon. Bang! Sosok Xiao Chen baru saja menghilang ketika kera iblis besi hitam menghancurkan pohon tempat ia berdiri menjadi debu dengan satu serangan telapak tangan. Ini juga terjadi diam-diam seperti sebelumnya, hasil dari kendali kekuatan yang absolut. Sungguh menakutkan. Hati Xiao Chen hancur. Ia tahu bahwa tebakannya benar. Ini adalah kera iblis besi hitam yang bermutasi. Kekuatan kera iblis besi hitam ini jelas melampaui kekuatan seorang kultivator inti primal utama tahap awal. Bahkan mungkin berada di level kultivator inti primal utama puncak. Xiao Chen tahu bahwa teratai emas api tanah ini tidak akan mudah diperoleh. Dia tidak berani bertarung di kedalaman hutan ini. Siapa yang tahu apakah pertempuran itu akan menarik binatang buas yang sangat kuat. Mengandalkan seni naga ikan yang baru, Xiao Chen berlari kencang menuju jalan pegunungan, menghindari berbagai serangan kera iblis besi hitam. Xiao Chen menghindari serangan demi serangan. Kera iblis besi hitam yang bermutasi ini sangat kuat. Bahkan jika tidak ada faktor lain, dia tidak akan mau melawan binatang buas seperti itu. Itu hanya akan mengundang masalah. Meskipun dia fokus sepenuhnya untuk melarikan diri, setelah beberapa saat, dia merasa agak lelah karena dikejar. Dia harus selalu waspada. Setiap kali dia melompat, dia harus merencanakannya dengan hati-hati dan melakukannya dengan kekuatan penuh untuk menghindari serangan kera iblis besi hitam itu. Meskipun tindakannya tampak sederhana, beban pikiran dan tubuhnya sangat besar. Untungnya, jalan pegunungan tidak lagi jauh. Wuss! Xiao Chen membuat satu lompatan terakhir, dan lapisan api ungu samar menutupi tubuhnya sebelum ia berhasil menghindari serangan terakhir dari kera iblis besi hitam. Begitu ia mendarat dengan kuat, ia akan bisa beristirahat sejenak. Jalan setapak pegunungan itu adalah zona aman yang mutlak. Sepanjang jalan, tidak ada penampakan binatang buas yang berani menginjaknya. Gunung itu seperti kolam listrik yang mengintimidasi semua jenis binatang buas di hutan. Tuan Muda Xiao, hati-hati. Namun, ekspresi Yang King, yang berada di samping, berubah drastis. Rambut hitamnya yang halus tiba-tiba memutih. Suhu sekitar anjlok, dan salju turun di udara. Pukulan telapak tangan Yang King ke udara tampak seperti kilatan cahaya api di antara kepingan salju. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, kepingan salju di udara juga meledak dengan cahaya. Kepingan salju berubah menjadi sebening kristal dan tampak sempurna. Bang! Xiao Chen menoleh ke belakang dan melihat pemandangan yang menakutkan. Kera iblis besi hitam sebenarnya diam-diam mengikutinya dan berada tepat di atas kepalanya. Untuk beberapa alasan aneh, kera iblis besi hitam yang bermutasi ini telah mengabaikan tabu dan pergi ke jalan setapak gunung. Setelah suara keras itu, es menyegel seluruh tubuh kera iblis besi hitam. Pukulan telapak tangan puncak Yang King membuatnya terbang kembali ke hutan. Tuan Muda Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Wajah Yang King sedikit memucat, dan suaranya terdengar lemah.
Jelas, pantulan dari pukulan telapak tangan yang kuat tadi agak tak tertahankan. Xiao Chen mengangguk. Itu benar-benar berbahaya sebelumnya. Kera iblis besi hitam itu terlalu gesit. Setiap kali melompat, ia diam. Ini sungguh luar biasa. Tepat saat dia hendak mengatakan sesuatu, lolongan keras tiba-tiba bergema. Kera iblis besi hitam setinggi 30 meter itu bangkit sekali lagi. Kera iblis besi hitam itu menjadi mengamuk, dan semua es di tubuhnya jatuh. Puncak alam inti primal utama. Tuan Muda Xiao, bagaimana Anda bisa lolos tanpa terluka? Tiba-tiba, aura kera iblis besi hitam meroket ke tingkat yang mengerikan, mengejutkan Xiao Chen dan Yang Qing. Kekuatan yang tak tergoyahkan. Tepat saat Xiao Chen hendak bergerak, beberapa suara terdengar dengan teratur. Ki lurus menyebar ke segala arah, membubung ke udara. Mantra Konfusianisme, kekuatan yang tak tergoyahkan. Beberapa suara meneriakkan itu serempak. 4 sosok muncul, memancarkan aura yang luas dan tak terbatas yang seberat gunung. Kemudian, mereka mendarat di hadapan Xiao Chen dan Yang Qing. Pemimpin kelompok ini berpakaian seperti seorang sarjana. Dia memiliki kulit yang cerah tanpa janggut atau kumis, memancarkan aura keanggunan. Pada saat ini, keempat orang ini mengacungkan pedang mereka. Aura elegan berubah menjadi ki yang benar. Mereka menunjukkan ekspresi yang teguh dan ketajaman yang tak tertandingi di wajah mereka. Aura kelompok ini meningkat tanpa batas. Dalam sekejap mata, itu mencapai tingkat puncak kultivator inti primal utama. Xiao Chen berpikir keras. Kekuatan yang tak tergoyahkan ini agak mirip dengan dewa turunnya. Keduanya adalah teknik yang untuk sementara meningkatkan aura dan kekuatan seseorang. Namun, ini dikombinasikan dengan ki yang benar dari sekte Konfusianisme. Itu jauh lebih baik daripada dewa turunnya saja. Keempat orang itu masing-masing melancarkan serangan pedang, memancarkan ki pedang yang dahsyat. Gunung-gunung dan sungai-sungai bergetar saat ki pedang menghantam kera iblis besi hitam. Boom! Ruang bergetar, dan kera iblis besi hitam segera tertekan. Di bawah serangan keempat pedang ini, ia dipaksa mundur. Setelah mengirimkan satu serangan kekuatan tak tertekuk, selain pemimpinnya, 3 lainnya tampak sedikit pucat dan berhenti untuk mengatur napas. Namun, cendekiawan yang adil itu mengayunkan pedangnya ke udara, membuat gerakan yang penuh perhitungan dengan pedangnya, tampak seperti sedang menari mengikuti lagu rakyat. Suara berdenting terdengar keras dan bergema. Teknik pedang hebat. Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru pelan, terpesona olehnya. Keterampilan pihak lain dengan pedang benar-benar luar biasa, bergerak dengan cara yang penuh perhitungan. Ia menghunus pedangnya dengan luar biasa, setiap gerakan pedang dilakukan sesuka hatinya, tidak terpaku pada satu pola. Meskipun gerakannya tampak sangat berantakan, semuanya memiliki makna yang dalam. Setiap gerakan pedang adalah persiapan untuk sesuatu. Setelah orang ini mengirimkan 10 gerakan, persiapannya selesai. Kemudian, cendekiawan yang adil itu menyarungkan pedangnya. Saat cendekiawan cantik itu turun, suara-suara bergetar terdengar di udara. Tempat-tempat biasa yang terkena pedang itu meledak dan berkumpul menjadi cahaya pedang yang cemerlang. Luka seukuran wajah muncul di dada kera iblis besi hitam, dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Kali ini, kera iblis besi hitam terluka parah. Namun, keganasannya tidak berkurang. Meskipun demikian, setelah berhenti sejenak dan melolong, ia memilih untuk kembali ke hutan. Setelah memastikan bahwa kera iblis besi hitam telah pergi jauh, cendekiawan cantik itu dan ketiga temannya berjalan mendekati Xiao Chen dan Yang Qing. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah. Dia menunggu untuk melihat apa sebenarnya yang diinginkan keempat orang ini. Meskipun kera iblis besi hitam itu luar biasa, cukup kuat untuk muncul di jalan setapak gunung, Xiao Chen tidak membutuhkan orang lain untuk campur tangan. Awalnya, dia terkejut, dan cara kera iblis besi hitam menyembunyikan auranya sangat hebat. Karena itu, dia tidak menyadarinya. Namun, karena Yang Qing bergerak, yang memberi Xiao Chen waktu untuk mengatur napas, melarikan diri tidak akan menjadi masalah sama sekali. Bahkan tanpa bantuan keempat orang ini, Xiao Chen bisa mengatasi masalah itu sebelum dia. Karena itu, dia tidak merasa sangat bersyukur. Yang lebih penting, dia merasa bahwa keempat orang ini tidak hanya membantunya, tetapi lebih seperti mereka sengaja memamerkan kekuatan mereka kepadanya. Terima kasih banyak kepada kalian berempat atas bantuannya.
Aku belum mendapatkan nama kalian, kata Xiao Chen setelah melangkah maju dan melakukan hormat dengan kepalan tangan. Dia masih perlu menunjukkan kesopanan dasar. Tuan Muda Xiao, Anda terlalu sopan. Bahkan jika kita tidak bergerak, Tuan Muda Xiao pasti bisa menghadapi ini juga. Diri yang rendah hati ini adalah Wang Che. Ketiganya adalah saudara juniorku. Kami semua berasal dari lembaga Konfusianisme. Sarjana yang adil itu tampak agak tulus dan tidak menjadi sombong dari prestasinya. Lembaga Konfusianisme, apa hubunganmu dengan Wang Yueming? Xiao Chen bertanya dengan lembut, merasa tertarik. Saat menyebut Wang Yueming, jejak kebanggaan melintas di mata para pengikut lembaga Konfusianisme ini. Wang Che berkata, dia adalah kakak laki-lakiku. Kita semua adalah murid dari guru yang sama. Namun, kakak senior Wang pergi ke tanah terlarang. Tanah terlarang, seru Yang King. Namun, dia segera mengerti. Itu masuk akal. Sebagai salah satu dari 3 jenius teratas, dia memang memiliki kualifikasi untuk menguji dirinya sendiri di tanah terlarang. Wang Che tersenyum sambil menatap Xiao Chen. Kemudian dia berkata, jangan bicarakan itu untuk saat ini. Tuan Muda Xiao, bagaimana menurutmu tentang kekuatan kita? Xiao Chen berpikir sejenak sebelum menjawab dengan jujur, sangat kuat. Jika kalian semua bekerja sama, aku akan merasa sulit untuk bersikap santai. Hal ini khususnya berlaku bagi Tuan Muda Wang. Keahlianmu dalam menggunakan pedang sungguh luar biasa. Serangan pedangmu penuh perhitungan. Kau bergerak seperti sedang menari mengikuti alunan musik daerah, tidak mengikuti suatu pola. Saat kau menyerang, gerakanmu cepat dan perkasa. Kau tegas dalam menyerang, menggunakan kekuatan penuhmu dan bergerak dengan lincah. Wang Che jelas merasa senang karena mendapat penilaian seperti itu dari Xiao Chen. Ia tersenyum rendah hati dan berkata, sama sekali tidak layak disebut. Dibandingkan dengan keterampilan Tuan Muda Xiao dalam menggunakan pedang, aku jauh lebih rendah. Tuan Muda Xiao, mengapa orang ini bertele-tele dan pelin-pelan? Bahkan sekarang, aku masih tidak tahu apa yang diinginkannya. Suara Yang King bergema di benak Xiao Chen. Xiao Chen menjawab, tidak perlu terburu-buru. Orang-orang dari sekte Konfusianisme semuanya seperti ini. Wang Che berhenti sejenak sebelum berkata, kita semua melihat pertarungan Tuan Muda Xiao dengan biksu dari kuil cahaya mendalam itu. Sebenarnya, jika kamu ingin pergi ke platform pencarian Buddha, tidak perlu bersekutu dengan kelompok biksu itu. Ki lurus dari sekte Konfusianisme kita juga memiliki efek penekan yang kuat pada iblis jahat. Kera iblis besi hitam tadi adalah sesuatu yang memulai transformasi iblis. Namun, teknik pedang sekte Konfusianisme kita masih memaksanya pergi. Sekarang, Xiao Chen mengerti. Pada tingkat tertentu, Ki lurus memang memiliki efek yang sama melalui cara yang berbeda seperti kekuatan Buddha sekte Buddha. Pada saat yang sama, dia juga mengerti apa yang diinginkan keempat orang ini. Mereka ingin bersekutu dengannya dan bersama-sama menaklukkan panggung pencari Buddha. Saudara Wang Che, kau ingin bekerja sama untuk pergi ke panggung pencari Buddha. Wang Che mengangguk. Panggung pencari Buddha bukanlah tempat yang sederhana. Para iblis jahat di tempat itu cerdas, tidak berbeda dengan kita. Selain itu, mereka sudah terbiasa dengan tekanan di medan perang iblis jahat ini. Ketika berada pada tingkat kultivasi yang sama, mereka dapat meletus dengan kekuatan yang lebih besar daripada kita. Semua orang yang datang ke medan perang iblis jahat, termasuk Xiao Chen, kekuatannya ditekan. Itu hanya masalah seberapa banyak. Tuan Muda Xiao melihat kekuatan kita sebelumnya. Bagaimana menurutmu? Apakah kau ingin menuju panggung pencari Buddha bersama-sama? Wang Che menunjukkan ekspresi percaya diri, dia merasa sangat yakin dengan undangannya. Xiao Chen bertukar pandang dengan Yang King. Kemudian dia berkata, aku harus membicarakan ini dengan rekanku terlebih dahulu. Keduanya minggir dan berbicara melalui proyeksi suara. Xiao Chen bertanya, Nona Yang, bagaimana menurutmu? Aku tidak keberatan. Aku sudah sangat puas dengan harta karun alam dari hutan. Saat ini, saya hanya ingin pergi ke panggung mencari Buddha untuk melihat patung-patung Buddha kuno, dan itu sudah cukup. Pikiran Xiao Chen tertuju pada tujuannya. Ini demi meningkatkan hatinya yang seperti Buddha, untuk memperkuat teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Segala sesuatu yang lain hanyalah keuntungan sekunder. Yang King berpikir keras dan kemudian menjawab, saya juga tidak keberatan. Namun, Tuan Muda Xiao,
jangan tertipu oleh penampilan lurus para pengikut lembaga Konfusianisme ini. Xiao Chen menatap pihak lain dengan heran. Yang Qing ini tampaknya memiliki dendam terhadap orang-orang dari sekte Konfusianisme. Dia tidak menunjukkan ekspresi seperti itu ketika menghadapi sekelompok biksu botak sebelumnya. Setelah diskusi selesai, Xiao Chen perlahan berjalan mendekat, merasa percaya diri. Bagaimana hasilnya? Apa hasil diskusinya? Wang Che bertanya. Kita bisa melakukannya, namun, kami ingin 60% dari keuntungan di sepanjang jalan. Hanya akan ada 40% untuk Anda. Itu berarti kita berempat masing-masing hanya akan mendapatkan 10%. Seorang pengikut Konfusianisme segera menyatakan ketidakpuasannya. Bibir Wang Che sedikit berkedut. Kemudian, dia tersenyum malu. Tuan Muda Xiao, kami sangat tulus dalam hal ini. Xiao Chen tidak peduli dengan kedua hal itu, jadi dia sebenarnya bisa meminta lebih. Bagi hasil 60-40 sudah merupakan tawaran yang cukup tulus baginya. Kalau begitu, selamat tinggal. Karena pihak lain merasa bahwa Xiao Chen tidak tulus, tidak ada gunanya melanjutkan obrolan. Xiao Chen melambaikan tangannya dan pergi bersama Yang Qing. Sungguh menjijikkan. Kakak Wang Che, kita memberikan wajah pendekar berpakaian putih ini, tetapi dia tidak menerimanya. Kita membantunya karena kebaikan hati, tetapi dia malah mencoba menipu kita. Sungguh menyebalkan. Dia hanya memandang rendah orang-orang di lembaga Konfusianisme. Kakak Wang Che, tidak perlu bersikap sopan padanya. Kita bisa langsung merampas semua yang ada padanya. Melihat Xiao Chen berjalan menjauh, orang-orang di lembaga Konfusianisme semuanya mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Ekspresi Wang Che berubah menyeramkan saat matanya dipenuhi amarah. Sebelumnya, Wang Che berusaha bekerja sama dengan Xiao Chen bukan hanya karena kekuatan Xiao Chen tetapi juga barang misterius yang dibawa Xiao Chen. Wang Che menduga bahwa Xiao Chen memiliki harta karun yang memiliki takdir kuat dengan agama Buddha. Kalau tidak, Xiao Chen tidak mungkin mendapatkan panen seperti itu di gunung pencari Buddha ini. Namun, Wang Che tidak yakin bahwa dia bisa menghadapi Xiao Chen. Dari serangan wanita itu dengan Xiao Chen, dia juga tidak lemah. Tepat ketika Wang Che tidak tahu harus berbuat apa, sekelompok orang bergegas melewati mereka. Ketika Wang Che mendongak, dia melihat bahwa itu adalah Yan Feng, yang sebelumnya dikalahkan Xiao Chen, dengan cepat memimpin murid kuil cahaya mendalam lainnya ke puncak. Zhen Xuan dari kuil cahaya mendalam. Senyum segera muncul di wajah Wang Che. Kemudian, dia berkata, sekarang, akan ada saatnya dia memohon padaku. Sepertinya tidak ada jalan lagi di depan. Setelah berpisah dari kelompok Wang Che yang beranggotakan 4 orang, Xiao Chen dan Yang Qing melanjutkan perjalanan di jalan setapak pegunungan dan akhirnya mencapai ujungnya. Jalan setapak itu berakhir di sisi tebing yang tinggi dan terjal. Platform Buddha Seeking Mountain berada di puncak di atas tebing. Jika seseorang ingin pergi ke platform Buddha Seeking, satu-satunya cara adalah terbang sekaligus. Namun, energi spiritual yang agung dan tak terbatas bercampur dengan ki jahat yang selalu ada merasuki medan perang iblis jahat. Tingkat ruang di sini juga jauh lebih kuat daripada tanah yang diberkati. Selain itu, sisi tebing ini juga memiliki ki jahat yang digabungkan dengan kekuatan Buddha, yang tampak sangat aneh. Oleh karena itu, melompat di sini akan sangat sulit. Banyak pengikut sekte berkumpul di kaki sisi tebing setinggi 3 km ini, menatapnya. Mereka semua mengerutkan kening, tidak ada yang mau mencoba saat ini. Ketika Xiao Chen dan Yang Qing tiba di tempat ini, mereka tidak bertindak gegabah. Mereka hanya mengamati sekeliling mereka dengan tenang. Melompat ke atas seharusnya bukan masalah besar bagiku. Pertanyaannya, apa yang akan kuhadapi setelah melompat ke sana? Setelah melihat dengan saksama, Xiao Chen merasa yakin. Namun, dia tidak tahu apapun tentang seperti apa panggung pencarian Buddha di atas tebing itu atau jenis iblis jahat apa yang ada di sana. Yang Qing telah bersiap. Dia berkata, ada kuil yang luas di panggung pencarian Buddha. Setelah melompat ke sana, kalian akan melihat gerbang kuil yang besar. Kuil itu memiliki iblis jahat terbanyak dengan berbagai kekuatan. Yang terkuat adalah roh pohon. Kudengar kekuatannya setara dengan kultivator laut awan. Tentu saja, ini informasi dari 20 tahun yang lalu. Aku tidak tahu apakah itu masih akurat atau tidak. Roh pohon tidak mudah dihadapi.
Agar pohon bisa menjadi roh, ia harus hidup setidaknya selama 1000 tahun. Lebih jauh lagi, tumbuh di platform pencarian Buddha ini mungkin memengaruhinya, memberinya hati dan kecerdasan seperti Buddha, yang akan membuatnya semakin sulit untuk dihadapi. Apakah itu berarti tidak ada cara untuk naik? Dengan iblis laut awan yang menjaga di sana, naik berarti kematian. Bagaimana seseorang bisa pergi ke platform pencarian Buddha? Yang King tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Tidak peduli apa, medan perang iblis ini adalah tempat di mana pembangkit tenaga listrik Vena Ilahi meninggalkan warisan. Dia tidak akan membiarkan iblis jahat mendapatkan kendali sejati. Meskipun dia meninggal, keinginan yang ditinggalkannya akan memiliki batasan tak terlihat atas medan perang iblis jahat. Pikirkan saja, jika tidak ada batasan seperti itu, bagaimana mungkin medan perang iblis jahat dapat mencegah para ahli laut awan dari luar untuk masuk? Xiao Chen merenungkan kata-katanya. Maksudmu roh pohon itu mungkin tidak akan mengambil tindakan secara pribadi. Namun, akan sulit untuk menghindari beberapa bentuk pengujian. Melewati ujian yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga Divine Vein itu akan menjadi inti dari apakah seseorang dapat memperoleh pertemuan yang kebetulan. Yang King mengangguk dan berkata, itu benar. Siapa Xiao Chen? Keluarlah. Saat keduanya berdiskusi, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari bawah. Suara ini mengandung mantra sekte Buddha. Hanya kalimat sederhana ini membuat gendang telinga semua orang bergetar dan jiwa mereka bergetar. Beberapa darah bahkan bocor keluar dari hidung dan telinga beberapa orang. Dewa pelindung sekte Buddha Lion Roar, itu seseorang dari kuil cahaya mendalam. Ekspresi Yang King sedikit berubah. Ketika dia melihat ke bawah, dia melihat Yan Feng, yang dikalahkan Xiao Chen sebelumnya, memimpin seorang biksu berwajah persegi yang mengenakan jubah biksu kuning. Keduanya bergegas dan melompat. Zhen Xuan, begitu melihat biksu berwajah persegi itu, beberapa orang langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Zhen Xuan adalah murid generasi Zen dari kuil cahaya mendalam dan salah satu dari 10 pewaris sejati teratasnya. Dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Semua orang tahu bahwa karena kebutuhan untuk membangun fondasi yang kokoh, kultivasi para pengikut sekte Buddha tumbuh paling lambat. Banyak dari para kultivator tersebut tidak terkenal di tahap awal. Namun, ketika mereka mencapai tahap akhir, kekuatan mereka akan lebih kuat daripada para pengikut dari generasi yang sama. Ini juga sama untuk Zhen Yuan, orang terkuat dari 3 tanah yang diberkati, yang melampaui Sang Guan Lei dan Wang Yueming. Meskipun Zhen Xuan ini tidak dapat dibandingkan dengan Zhen Yuan, dia masih merupakan salah satu dari 10 pewaris sejati teratas di kuil cahaya mendalam. Dengan latar belakang 3 tanah yang diberkati, dia jelas berada di antara puncak para pewaris sejati. Semua orang terkejut karena mereka tidak menyangka seseorang dengan status Zhen Xuan akan datang ke gunung mencari Buddha, tanah pertemuan kebetulan yang tidak populer. Namun, setelah beberapa saat, semua orang mengerti dan menatap Xiao Chen. Mereka semua menunjukkan ekspresi yang tercerahkan. Ternyata Zhen Xuan ada di sini untuk membela adik laki-lakinya. Sebelumnya, Yan Feng kalah telak dari Xiao Chen. Mereka datang dengan sangat cepat, pikir Xiao Chen dalam hati. Kemudian, dia melangkah maju dan berkata dengan tenang, aku Xiao Chen. Apa yang ingin kau katakan? Kaulah yang aku cari. Serahkan tasbih Buddha di tanganmu dan semua barang sekte Buddha dengan patuh. Zhen Xuan datang dengan ganas, sama sekali tidak memikirkan Xiao Chen. Saat dia berbicara, dia menyerang Xiao Chen. Membentuk cakar dengan kedua tangannya, dia merentangkan kedua lengannya, tampak seperti elang dewa yang terbang tinggi di udara. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan dan kekuatan Buddha yang besar. Saat Zhen Xuan meluncurkan dirinya ke arah Xiao Chen, pekikan elang dewa terdengar di udara. Dia mengernyitkan alisnya dengan kuat saat dia mengayunkan cakar dari atas. Segera, dia mewujudkan cakar elang yang besar dan tampak sangat realistis, mengayunkannya ke arah Xiao Chen. Hisapan tanpa batas datang dari cakar itu, menarik pasir dan batu di tanah ke udara saat angin kencang menderu. Wosh, wosh. Orang-orang di sekitarnya semua merasakan hisapan itu. Mereka segera menjauh setelah mengeluarkan teriakan kaget, takut terlibat. Sungguh arogan, teriak Xiao Chen dingin saat ekspresinya berubah serius. 7 dosa mematikan bergabung menjadi satu, dan dia diam-diam menyebarkan energi Dao besarnya.
Menjejakkan kedua kakinya di tanah, dia menjadi tidak tergoyahkan seperti gunung. Tepat saat cakar elang besar itu hendak mendarat, serangan pedang yang diresapi dengan energi dao besar berubah menjadi tebasan penakluk naga saat diluncurkan dengan ganas. Boom! Ruang bergetar, dan serangan instan keduanya menciptakan gelombang kejut yang mengerikan yang melonjak keluar. Xiao Chen melompat, muncul seperti pedang harta karun yang terhunus. Kemudian, dia mengeksekusi teknik pedang penghancur tentara, dengan kuat berbenturan langsung dengan pihak lain. Penekanan teknik pedang penghancur tentara adalah kata hancurkan. Seseorang menyerang ke depan dengan berani. Bahkan jika ada pasukan yang besar, seseorang berani menggunakan pedang untuk menjatuhkan pria dan kuda, menghancurkan dan membunuh pasukan itu. Cakar elang ilahi Zhen Xuan juga luar biasa. Dia bergerak seperti elang ilahi, menendang angin kencang yang tak terbatas. Jari-jarinya menjadi sekeras logam ilahi. Saat dia bergerak, dia memancarkan kekuatan Buddha yang mengejutkan. Sial, sial, sial. Setelah bertukar 10 jurus, keduanya tampak seimbang, tidak ada yang menang. Ledakan momentum awal Zhen Xuan tidak bisa membuatnya menang. Momentum itu perlahan berkurang, dan tanpa pilihan, dia berbalik di udara dan mendarat sekali lagi. Saat Zhen Xuan mendarat, cakar tangannya berubah menjadi telapak tangan, menciptakan salinan ilusi. Kemudian, dia melemparkan serangan telapak tangan ke arah Xiao Chen. Di udara, Xiao Chen merasakan ruang berputar saat telapak tangan yang bersinar dengan cahaya Buddha melayang ke arahnya. Hancur, tidak peduli seberapa ilusinya itu. Xiao Chen tidak bisa membedakan mana yang nyata, jadi dia hanya mengangkat pedangnya dan menggunakan jurus menelan surga dari teknik pedang sempurna. Berbagai fenomena misterius melesat keluar dari tubuh Xiao Chen. Tepat saat serangan telapak tangan itu hendak mendarat, gerakan pedangnya benar-benar menelannya. Xiao Chen segera merasakan seluruh tubuhnya membengkak tak tertahankan seolah-olah dia akan segera meledak. Diagram Taiji energi esensi sejati di dantian Xiao Chen berputar cepat. Cahaya dan bayangan berputar, melengkapi diagram Taiji yang lebih besar yang harmonis dengan lingkungan sekitar. Maju. Setelah nyaris menekan kekuatan dari serangan telapak tangan pihak lain, Xiao Chen mengayunkan pedangnya lagi. Dia memasukkan kekuatan serangan telapak tangan pihak lain ke dalam cahaya pedang ini dan mengembalikannya ke pihak lain. Sialan, serangan balasan ini membuat Zhen Xuan lengah, memaksanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan Buddha yang menakutkan meledak, menimbulkan rasa takut pada semua orang. Zhen Xuan meninju dan menghancurkan cahaya pedang yang mengandung kekuatan dari serangan telapak tangannya. Namun, dia masih terhuyung mundur 10 langkah sebelum dia berdiri dengan stabil, yang membuat wajahnya tenggelam. Kakak senior, hasil ini mengejutkan Yan Feng. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah kakak laki-lakinya bergerak, kakak laki-lakinya tidak akan memiliki banyak keuntungan. Saat menghadapi serangan kekuatan penuh dan lonjakan kekuatan Buddha dari pihak lain, Xiao Chen nyaris berhasil memblokirnya dengan memegang pedangnya secara horizontal. Namun, dia hanya mundur 3 langkah. Zhen Xuan benar-benar hidup sesuai dengan statusnya sebagai salah satu dari 10 pewaris sejati kuil cahaya mendalam. Bahkan di antara 3 tanah yang diberkati, dia mungkin masih berada di peringkat 10 besar. Meskipun pihak lain tidak dapat melakukan apapun terhadap Xiao Chen juga tidak ingin menghadapi lawan yang menakutkan yang menyerang dengan kekuatan penuh. Pada akhirnya, kedua belah pihak akan terluka. Zhen Xuan memegang kendali dalam kultivasi dan tubuh fisik. Dia mungkin akan tertawa terakhir. Bertarung langsung dengan pihak lain sekarang bukanlah hal yang bijaksana. Paling tidak, Xiao Chen harus menunggu sampai dia menerobos terlebih dahulu. Ayo, dengan pemikiran ini, Xiao Chen berhenti membuang-buang waktu dan meraih tangan Yang Qing. Kemudian, mereka melayang ke udara dan terbang menuju platform pencarian Buddha. Wang Che, yang bergegas mendekat, kebetulan melihat pemandangan ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Tanpa diduga, Xiao Chen benar-benar berhasil melarikan diri dari Zhen Xuan dengan mudah. Wang Che masih menunggu Xiao Chen benar-benar jatuh ke dalam bahaya sebelum membantunya, untuk menggunakannya sebagai alat tawar-menawar. Melihat Xiao Chen melayang ke udara, Zhen Xuan langsung merasa marah. Kau ingin pergi, turunlah ke sini. Zhen Xuan meraung, dan cakar elang ilahi raksasa tiba-tiba turun dari langit.
Cakar itu merobek awan dan menukik ke bawah menuju Xiao Chen dan Yang Qing yang melayang. Cakar raksasa itu menutupi area yang luas, sama sekali tidak menyisakan kesempatan untuk menghindar. Cakar itu tampak seperti akan menghancurkan Xiao Chen dan Yang Qing sampai mati. Xiao Chen tersenyum tipis, dan sosoknya gemetar. Dia mengeksekusi Dharmic Welt dan mengirimkan cahaya pedang ke langit. Cakar ini langsung memotong cakar elang dewa raksasa itu, menyebabkannya jatuh ke tanah. Darah mengalir keluar di antara bibir Zhen Xuan. Saat dia melihat cakar elang dewa raksasa itu turun, dia dengan cepat menghindar, menyeret Yan Feng. Kekacauan terjadi di bawah. Tidak ada yang berani tinggal. Dalam kebingungan mereka tidak dapat memikirkan kemana harus pergi, kecuali menjauh dari tempat ini. Di tengah-tengah suara keras yang mengguncang bumi, cakar elang raksasa yang dipenuhi dengan kekuatan spiritual Buddha tiba-tiba menghantam tanah. Cakar itu menendang debu yang tak terbatas ke sekeliling, yang membuat semua orang batuk tanpa henti. Wang Che mengulurkan tangannya dan mengibaskan debu di depannya. Dia mengintip melalui kabut dan samar-samar melihat dua sosok yang menuju ke platform pencarian Buddha yang mendarat di puncak tebing. Ayo pergi. Setelah melihat kartu truf Xiao Chen, Wang Che mengambil keputusan. Dia mengira bahwa dia akan berhasil mendapatkan panen yang sebenarnya hanya dengan mengikuti Xiao Chen. Karena khawatir Xiao Chen dan Yang Qing akan melangkah terlalu jauh di depan, dia memimpin ketiga adik laki-lakinya ke udara, menahan tekanan yang datang dari atas dan terbang lebih tinggi dengan susah payah. Ketika seseorang terbang di medan perang iblis jahat ini, seseorang akan menghadapi tekanan yang luar biasa. Selain itu, gunung pencarian Buddha ini cukup tinggi, dan seseorang harus menahan kekuatan Buddha yang datang dari atas. Tidak mudah untuk mencapai platform pencarian Buddha. Wang Che bukan satu-satunya yang melihat kesempatan ini. Para murid dari berbagai sekte yang telah menunggu lama juga sudah bergerak pada saat ini, terbang. Adapun Zhen Xuan, yang seharusnya memiliki waktu yang paling mudah, dia memejamkan mata dan beristirahat, tidak bertindak gegabah. Serangan pedang Xiao Chen sebelumnya mencapai sumbernya. Tidak hanya mematahkan cakar elang ilahi Zhen Xuan, tetapi juga mengenai jiwa dan pikiran Zhen Xuan. Tubuh fisik Zhen Xuan tidak terluka. Namun, jiwanya mengalami kerusakan yang signifikan. Meskipun dia bisa naik ke platform mencari Buddha, jelas tidak bijaksana untuk menghadapi Xiao Chen sekarang. Mengapa seni rahasia yang dilakukan orang itu sebelumnya tampak sangat mirip dengan dunia Dharma, keterampilan sihir utama yang tercatat dalam catatan kuno Sekte Buddha? Keterampilan sihir adalah sesuatu dari Dao Buddha dari zaman sebelumnya. Di zaman ini, agama Buddha dimulai kembali dari awal dengan Buddha Kasyapa yang setara dengan Sang Buddha. Sekte Buddha dari zaman bela diri tidak dapat mempraktikkan keterampilan sihir, hanya kultivasi bela diri. Zhen Xuan hanya menduga bahwa Xiao Chen mempraktikkan seni rahasia. Lagi pula, ada berbagai macam hal aneh di alam seribu besar ini. Meskipun teknik kultivasi atau teknik bela diri yang dapat membuat seseorang tumbuh lebih besar jarang, mereka masih ada. Zhen Xuan sendiri mengetahui seni rahasia Buddha yang serupa di 4 kuil Buddha besar di alam besar pusat. Untuk saat ini, dia tidak ingin memikirkan hal lain. Dia fokus untuk segera pulih dari cedera pada jiwanya saat dia duduk. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di udara, Xiao Chen menyingkirkan Dharmic Welt. Kemudian, dia mendarat dengan kuat sambil menggendong Yang Qing. Tuan Muda Xiao, apa itu tadi? Jantung Yang Qing berdebar kencang. Adegan sebelumnya benar-benar membuka mata. Xiao Chen tidak menjelaskan banyak hal. Itu hanya kartu truf. Kultivasiku terlalu rendah dibandingkan dengan Zhen Xuan. Untuk menghindari membuang-buang waktu dengannya, aku harus menggunakannya. Melihat Xiao Chen tidak mau berkata apa-apa lagi, Yang Qing tidak melanjutkan masalah itu. Dia juga bisa menebak sedikit di dalam hatinya. Mendongak, Xiao Chen hanya melihat langit gelap dengan awan hitam menutupinya. Tidak jauh dari sana, ada prasasti batu dengan 3 karakter Buddha kuno yang ditulis dengan huruf sambung. Xiao Chen samar-samar bisa melihat bahwa itu adalah kata-kata platform mencari Buddha. Di depan, seperti yang dikatakan Yang Qing, ada sebuah kuil kuno. Kuil ini tampak sangat luas, menempati area yang luas. Namun, kuil itu memancarkan aura kematian yang sangat tidak nyaman. Apa itu? Tiba-tiba, Xiao Chen melihat sesuatu yang mengejutkannya.
Xiao Chen melihat kepala patung Buddha wanita yang sangat besar di atas kuil, melayang di atasnya. Siapapun yang melihatnya akan merasa sangat takut. Tunggu, Xiao Chen menggosok matanya dengan keras sebelum menyadari bahwa itu adalah ilusi optik. Patung Buddha wanita itu seharusnya berada di lembah di belakang Gunung Pencari Buddha. Tubuhnya terhalang oleh Gunung Pencari Buddha, hanya menyisakan kepalanya yang terlihat. Karena langit gelap, sekilas, patung itu tampak seperti kepala Buddha yang dingin melayang di atas kuil. Xiao Chen memandang Yang Qing, yang berada di samping, dan mendapati bahwa ekspresinya tampak aneh. Sangat aneh. Kakak Xiao. Tepat saat Xiao Chen hendak menghibur Yang Qing dan memberitahunya bahwa itu hanya salah persepsi, suara yang dikenalnya datang dari belakang. Ketika Xiao Chen menoleh untuk melihat ke belakang, dia melihat bahwa itu adalah Wang Che, dari Lembaga Konfusianisme Gunung Pengguncang Surgawi, dan kelompoknya berjalan mendekat sambil tersenyum. Kakak Xiao, aku sudah memikirkannya dengan saksama. Mari kita bersekutu, kamu ambil 60, dan kami ambil 40, kata Wang Che serius sambil berjalan dengan langkah besar. Sebelumnya, 60-40. Sekarang, sudah berubah, 70-30. Wajah Wang Che merosot, segera berubah tak sedap dipandang. Dia menunjukkan senyum malu dan berkata, Saudara Xiao, tidak perlu seperti itu. Cedera Zhen Xuan akan pulih dengan sangat cepat. Jika kita bekerja sama dengannya nanti. Xiao Chen tersenyum dingin. Aku tahu apa yang kamu rencanakan. Kamu seharusnya cukup kecewa melihat bahwa aku tidak terluka oleh Zhen Xuan. Ki lurus Sekte Konfusianisme adalah tentang menjadi berhati terbuka. Tidak masalah apa yang kamu pikirkan, tetapi kamu harus berusaha untuk menjadi murah hati. Untuk orang sepertimu, penuh dengan tipu daya dan tipu daya, bahkan jika kau berpura-pura murah hati, tidak peduli seberapa hebat keterampilanmu dalam pedang, ki lurusmu tidak akan sekuat itu. Aku tidak perlu takut padamu sama sekali. Jika kau benar-benar akan bekerja sama dengan Zhen Xuan, aku akan membunuhmu sekarang juga. Kata-kata Xiao Chen seperti pedang yang menusuk hati Wang Che. Itu membuatnya sangat tidak nyaman, dan dia tidak tahu bagaimana membantahnya. Beberapa murid lembaga Konfusianisme di belakang merasa agak tak tertahankan. Berusaha sebaik mungkin untuk tetap tenang, Wang Che berkata dengan serius, bagus. 70-30, kalau begitu. Kalau begitu, mari kita bersumpah pada wasiat yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga Divine Vein di medan perang iblis jahat ini. Kehendak pembangkit tenaga Divine Vein ada di mana-mana di medan perang iblis jahat ini. Itu seperti dao surgawi dari dunia yang independen ini. Membuat sumpah pada wasiat ini menghasilkan batasan yang sangat kuat. Tidak seorang pun akan berani main-main. Bersekutu dengan orang-orang ini memang akan sangat membantu Xiao Chen, yang hendak memasuki kuil dan perlu menjaga kewaspadaannya terhadap Zhen Xuan. Pembagian keuntungan apapun juga sangat menguntungkan Xiao Chen. Dia tidak perlu menolak persekutuan itu. Setelah mereka bersumpah, penghalang di antara mereka sedikit mereda. Bagaimanapun, mereka sekarang berada di perahu yang sama. Kalau begitu, mari kita masuk ke kuil. Xiao Chen memimpin dan menuju gerbang kuil terlebih dahulu. Gerbang kuil kuno itu tertutup rapat. Papan namanya tergantung tinggi di udara, dengan dua burung hitam kecil bertengger di atasnya, mendengarkan. Kata-kata di papan nama itu sudah terhapus hingga tak dapat dikenali lagi. Xiao Chen melancarkan serangan telapak tangan ke udara, yang mengenai gerbang. Gerbang itu bergemuruh dan bergetar sesaat tetapi tidak terbuka. Dua burung hitam mengeluarkan teriakan aneh saat mereka mengepakkan sayap dan menuju ke dalam kuil. Xiao Chen melirik kedua burung hitam itu dengan aneh. Namun, ketika dia berpikir untuk melakukan sesuatu pada mereka, dia mendapati bahwa burung-burung hitam itu sudah hilang, jadi dia hanya bisa menyerah. Dua burung hitam yang baru saja pergi itu pasti adalah iblis jahat yang telah berubah. Atau mungkin, itu adalah bentuk asli mereka. Pergerakan kita seharusnya sudah terlihat. Sebentar lagi, para ahli iblis jahat akan menyerbu, kata Xiao Chen dengan cemberut sambil menarik kembali pandangannya. Wang Che segera menunjukkan ekspresi menyesal. Kita terlalu ceroboh. Kita seharusnya menyerang lebih awal dan membunuh dua burung hitam itu. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana mereka bisa dibunuh dengan mudah. Iblis jahat di kuil mungkin sudah mendengar keributan di dasar tebing.
Mereka sudah lama memperhatikan dan menunggu kita datang. Berderit. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, gerbang kuil tiba-tiba terbuka. Wang Che dan adik-adiknya segera bersikap seperti musuh yang kuat datang, meletakkan tangan kanan mereka di gagang pedang. Seorang wanita muda berpakaian putih berjalan keluar dari dalam. Dia memiliki sepasang telinga kucing berbulu halus di kepalanya, memamerkan penampilan yang lucu dan cantik meskipun tampak liar dan sulit diatur. Gadis muda bertelinga kucing itu melirik kelompok Xiao Chen. Dia tidak merasa aneh, hanya menilainya dengan agak nakal. Medan perang iblis jahat yang dibuka setiap 20 tahun sekali sudah dibuka. Gadis kucing muda itu tampaknya bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, dia melihat Xiao Chen dan yang lainnya. Masuklah, kalau begitu, aku akan membawa kalian untuk mencari pertemuan yang kebetulan. Aku akan memimpin jalan untukmu. Ketika Xiao Chen dan yang lainnya mendengar ini, mereka saling bertukar pandangan terkejut. Apa yang sedang terjadi? Ini tampaknya agak berbeda dari harapan mereka. Iblis jahat mengambil inisiatif untuk membawa mereka untuk menemukan pertemuan yang kebetulan. Apakah mereka mendengar dengan benar? Lagi pula, bukankah iblis jahat seharusnya mengamuk tanpa ada tanda-tanda kemanusiaan sama sekali? Xiao Chen menatap Wang Che, yang merupakan pewaris sejati lembaga Konfusianisme. Wang Che telah berada di tanah yang diberkati lebih lama darinya dan seharusnya tahu lebih banyak. Wang Che menggelengkan kepalanya. Jangan lihat aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Sebelumnya, saudara-saudara senior yang keluar hidup-hidup mengatakan bahwa kuil ini sangat berbahaya. Dengan 10 orang yang masuk, setidaknya setengahnya akan mati di sini. Tanpa mengalami pertempuran sampai mati, tidak ada peluang untuk pertemuan yang kebetulan. Situasi ini juga tidak bisa kupahami. Xiao Chen terdiam beberapa saat. Dia berkata, karena kita sudah melangkah maju, itu satu langkah maju. Kita tidak bisa begitu saja berbalik karena ini. Lebih jauh lagi, jika kita kembali, Zhen Xuan akan menunggu kita di sana. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen memimpin dan masuk. Yang Qing tidak ragu untuk mengikuti. Kelompok murid lembaga Konfusianisme di belakang ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti dengan gigi terkatup. Oleh karena itu, iblis bertelinga kucing mengantar rombongan orang tersebut memasuki kuil misterius platform pencari Buddha. Kelompok 6 orang itu memasuki kuil dan segera merasakan aura dingin dan menyeramkan, jadi mereka dengan cepat mengedarkan energi mereka untuk melawannya. Gadis muda bertelinga kucing yang memimpin jalan menoleh ke belakang dan menatap Xiao Chen. Jangan merasa itu aneh. Ketika Tuan Tua masih hidup, kuil ini dikelola oleh kami para iblis jahat. Mengikuti keinginannya, kami menguji para murid yang datang ke sini untuk mencari pertemuan yang kebetulan. Mereka yang bisa lulus akan mendapatkan segala macam manfaat. Tuan Tua, siapa Tuan Tua ini? Xiao Chen bertanya dengan hati-hati. Gadis muda bertelinga kucing itu mengangkat kepalanya dan berkata, itu pasti pembangkit tenaga Divine Vein yang kalian semua bicarakan. Meskipun dia tidak menciptakan dunia ini, ketika dia menaklukkan sepetak medan perang iblis jahat ini, dia secara alami menjadi penguasa semua iblis jahat. Bahkan jika sudah puluhan ribu tahun sejak dia meninggal, keinginan yang dia tinggalkan masih memengaruhi dunia ini. Tidak ada iblis jahat yang berani menentangnya. Itu seperti aturan yang harus dipatuhi. Iblis jahat yang tidak patuh akan disambar petir surgawi sampai mati tanpa kecuali. Mendengar ini, Wang Che tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sangat tenang. Ternyata iblis jahat ini juga terikat oleh batasan. Jadi, Wang Che tersenyum tipis. Saya mengerti, namun, yang tidak saya mengerti adalah iblis jahat kebanyakan mengamuk dan melihat kami para pengikut sekte sebagai musuh. Mengapa Anda memberikan kesan bahwa Anda bukan iblis jahat biasa? Lebih jauh lagi, Anda mengatakan bahwa semua iblis jahat di tempat ini seperti Anda. Gadis bertelinga kucing itu menatap Wang Che dengan ekspresi aneh. Kemudian, dia menjawab dengan dingin, bagi kami para iblis jahat, kalian para pengikut sekte kebanyakan mengamuk, membunuh iblis jahat tanpa ampun. Setiap kali, akan ada para pengikut sekte yang kurang pertimbangan atau serakah yang mati di panggung mencari Buddha ini. Wang Che langsung merasa malu. Berpura-puralah aku tidak pernah bertanya. Setiap aula dan kamar dijaga oleh iblis jahat. Kalian hanya perlu lulus ujian, dan kalian bisa masuk.
Apakah kalian bisa mendapatkan harta karun di aula akan tergantung pada diri kalian sendiri. Setelah gadis muda bertelinga kucing itu selesai, sosoknya memantul dan melompati beberapa dinding tinggi, menghilang dari pandangan kelompok itu. Saat Xiao Chen memperhatikan gadis muda bertelinga kucing itu pergi, dia dengan hati-hati memikirkan apa yang dikatakannya. Wang Che berkata, sepertinya tempat ini tidak seperti yang kita duga. Tidak seberbahaya yang dikatakan. Tuan Muda Xiao, bagaimana kalau kita berpisah? Melihat bahwa kuil ini tidak seseram yang dikabarkan, Wang Che dan yang lainnya segera punya rencana lain. Mereka tidak lagi bersedia untuk melanjutkan perjalanan dengan Xiao Chen. Xiao Chen berkata dengan murah hati, terserah kalian. Selamat tinggal. Kelompok Wang Che yang beranggotakan 4 orang itu tersenyum tipis, dengan cepat menyerbu dengan penuh harap. Kakak senior, kita mau kemana? Tentu saja, ke aula kebijaksanaan. Kita harus cepat. Kalau tidak, saat lebih banyak orang datang nanti, kita tidak akan mendapat banyak manfaat. Sialan, kalau kita tahu kuil ini punya aturan seperti itu, kita tidak akan tunduk pada Xiao Chen dan menerima pembagian seperti 70-30. Dia pikir dia siapa? Dia bahkan mengajariku cara mengolah qi yang benar. Merasa menyesal, Wang Che tidak bisa menahan ekspresi marah yang muncul di wajahnya. Saat dia memikirkan apa yang dikatakan Xiao Chen kepadanya, dia tampak kesal. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Hanya Xiao Chen dan Yang Qing yang tersisa. Dia bertanya, Tuan Muda Xiao, apa yang ingin Anda lakukan di panggung mencari Buddha ini? Xiao Chen menjawab dengan jujur, untuk mencapai pencerahan. Saya tidak butuh teh kebijaksanaan atau pil obat lainnya. Awalnya saya pikir ini adalah tanah suci sekte Buddha kuno. Sekarang, sepertinya saya salah. Bagaimana dengan Anda? Yang Qing terdiam sejenak sebelum berkata, aku di sini untuk mengambil sesuatu. Sekarang kita sudah di sini, saatnya untuk berpisah. Xiao Chen tidak bertanya lebih jauh. Setiap orang punya rahasia masing-masing. Karena itu, dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, mari kita berpisah di sini. Yang Qing menatap Xiao Chen dan tersenyum getir dalam hatinya sebelum pergi. Melihat pihak lain pergi, Xiao Chen berpikir keras. Sepanjang jalan, dia tampaknya tidak berbuat banyak untuknya, dia sama sekali tidak berguna baginya. Mengingat hal ini, wanita ini memang tidak berkhianat kepada Xiao Chen. Bahkan, dia bisa datang sendiri, dan itu tidak akan menjadi masalah. Dia hanya ingin membantu Xiao Chen dan menuntunnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Xiao Chen begitu mencengangkan. Karena Xiao Chen sama sekali tidak membutuhkan bantuan Yang Qing, tidak perlu lagi rencana semula. Sekarang setelah keduanya tiba di tempat tujuan, mereka masing-masing punya hal yang harus mereka lakukan, oleh karena itu, sudah waktunya bagi mereka untuk berpisah. Sambil memegang tasbih Buddha, Xiao Chen berjalan-jalan di sekitar kuil. Pintu-pintu menuju aula yang melambangkan pertemuan yang tak terduga semuanya tertutup rapat. Dia mencoba memeriksa dengan indera spiritualnya, tetapi itu ditolak dengan kejam, sebuah kekuatan yang tak tertembus melindungi aula-aula itu. Ketika seseorang mendorong pintu-pintu itu hingga terbuka dan mengalahkan iblis jahat yang menjaga tempat itu, seseorang dapat menggeledahnya sesuka hati. Tentu saja, beberapa aula mungkin memiliki ujian lain selain dari para penjaga iblis jahat. Xiao Chen tidak peduli dengan semua ini. Tujuan awalnya adalah untuk mencari takdir dengan agama Buddha, untuk melihat apakah dia dapat menemukan sesuatu yang dapat membantunya dengan teknik pedang pelanggaran pantangan Mahamaya. Ini adalah kuil yang benar-benar diubah menjadi sesuatu yang sangat berguna. Terlebih lagi, dengan iblis jahat yang tinggal di dalamnya, Xiao Chen tidak merasa bahwa kuil itu akan memiliki takdir dengan agama Buddha. Bahkan jika ada, kuil itu akan tercemar oleh dunia dan kotoran hati manusia. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak berpikir untuk membuka pintu aula manapun. Namun, itu tidak masalah. Bagaimanapun, sebelum dia tiba di sini, dia telah menuai panen yang melimpah dan tak terduga. Dengan bantuan tanaman langka itu, hatinya yang seperti Buddha telah tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Energi esensi sejatinya juga menerima putaran pembersihan lainnya dari bunga melati putih. Xiao Chen bahkan memperoleh teratai emas api tanah yang lebih berharga. Tidak peduli apapun, dia tidak mengalami kerugian apapun.
Dia dengan santai mengutak-atik mutiara Arira Buddha saat dia berkeliaran di sekitar kuil tua, bobrok, menyeramkan, dan suram ini. Ini memunculkan kondisi mental tertentu. Hatinya tetap tenang, tubuhnya memancarkan cahaya tak terlihat dari sifat Buddha. Secara samar-samar, dia membentuk koneksi samar dengan aura kuno kuil tersebut. Xiao Chen sendiri tidak merasakan sesuatu yang istimewa setelah melihat semuanya. Selain dingin, menyeramkan, dan bobrok, yang dia perhatikan hanyalah kedamaian sekte Buddha tersebut. Hati yang polos. Di bawah sinar bulan yang samar, gadis muda bertelinga kucing yang duduk di atap memperlihatkan ekspresi terkejut saat dia melihat ke arah Xiao Chen. Kepak, kepak. Tepat pada saat ini, seekor burung hitam terbang dan hinggap di lengan gadis muda bertelinga kucing tersebut. Orang lain telah tiba. Sosok gadis muda bertelinga kucing tersebut berkelebat, dan gerbang kuil yang besar tiba-tiba terbuka. Seolah-olah dia muncul entah dari mana, dia berjalan keluar. Ada banyak orang di luar. Namun, dua biksu botak memimpin kelompok tersebut. Tatapan gadis muda bertelinga kucing tersebut menyapu dan mendarat pada biksu di sebelah kiri. Ini adalah Zhen Xuan, yang telah merawat luka-lukanya. Kemunculan gadis muda bertelinga kucing tersebut menyebabkan keributan. Banyak pengikut sekte di belakang saling berbisik. Seperti Xiao Chen dan Wang Che, mereka juga bingung. Namun, kerumunan itu tidak bertanya apa-apa dengan gegabah. Alasannya tidak lain adalah, Zhen Xuan berdiri di depan. Siapa yang berani menyela saat dia ada di sekitar? Itu sama saja dengan mencari kematian. Kalian pasti ada di sini untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja. Kalau begitu, ikutlah denganku. Melihat gadis muda bertelinga kucing itu berbalik, Yan Feng bertanya dengan berbisik, kakak senior, apa yang terjadi? Ekspresi Zhen Xuan tidak berubah. Dia hanya berkata dengan acuh tak acuh, kita akan tahu setelah kita masuk dan melihat-lihat. Setelah mengatakan itu, Zhen Xuan melangkah maju dengan langkah lebar dan memasuki kuil. Banyak murid sekte di belakang mengikuti dengan cepat, tidak ingin tertinggal. Kata-kata yang diucapkan kepada kelompok Xiao Chen diulang. Hal ini membuat para murid sekte saling bertukar pandang. Kemudian, mereka meledak dalam kegembiraan. Dengan itu, gadis muda bertelinga kucing itu berbalik dan pergi. Tunggu sebentar. Zhen Xuan, yang diam, tiba-tiba mengatakan sesuatu, terdengar agak bermusuhan, tatapannya tertuju pada gadis muda bertelinga kucing itu. Tepat setelah Zhen Xuan berbicara, dia mengirimkan kekuatan Buddha yang tak terlihat. Tiba-tiba, semua orang merasakan tekanan yang kuat. Anda punya pertanyaan? Zhen Xuan bertanya dengan dingin, apakah Anda bertemu dengan seorang pendekar pedang berpakaian putih? Ada juga seorang gadis muda di masa jayanya yang tampak dingin. Ini adalah pertanyaan yang seharusnya tidak saya jawab, juga bukan sesuatu yang harus Anda khawatirkan. Ekspresi gadis muda bertelinga kucing itu tidak berubah saat dia menjawab dengan lembut. Zhen Xuan mendengus dingin. Menarik, ini adalah tanah suci sekte Buddhaku, dan iblis jahat rendahan sepertimu benar-benar menganggap dirimu sebagai tuannya. Wus! Tepat setelah Zhen Xuan berbicara, dia melepaskan jurus mematikan yang telah dia kumpulkan di tangannya dalam satu tarikan napas. Tangannya membentuk cakar, dan jari-jarinya segera tampak seperti diwarnai dengan cahaya keemasan, tampak metalik. Sosoknya bersinar, dan seekor elang dewa yang bermandikan cahaya Buddha terbang sambil melebarkan sayapnya. Zhen Xuan secepat kilat, bahkan tidak meninggalkan bayangan. Dia menyerbu di depan gadis bertelinga kucing itu dan bersiap untuk menangkapnya. Siapa yang tahu, meskipun serangannya benar-benar sempurna dan secepat kilat ini, Zhen Xuan hanya meraih udara. Gadis bertelinga kucing muda itu berubah menjadi kucing putih kecil dan menghindar dengan gesit. Kemudian, kucing putih itu melompat dengan lembut dan mendarat dengan cekatan di atap. Dia menoleh ke belakang untuk melihat Zhen Xuan sebelum melompat lagi, menghilang dari pandangan orang banyak. Zhen Xuan mengabaikan tekniknya, merasa tertekan. Kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, binatang kecil yang jahat, anggaplah dirimu beruntung karena berlari cepat.